Siapa yang tidak mengenal Jokowi dengan politik makan dan politik endorse-nya? Siapa yang diajak makan dan yang di-endorse melalui keberadaan beliau atau berada di sekitar beliau, tentu itu akan punya makna tersendiri ya, bagi promosi-promosi yang kemudian akan segera hadir ya setelah itu. Kita tidak perlu lagi untuk mencari pembuktian tentang hal ini. Nah, kita akan bicara kembali persoalan politik endorse ya, politik makan dan dampaknya bagi histeria publik. Kita akan bicarakan itu yang ada kaitannya dengan Bang Kodari yang selepas perkunjungan ini kira-kira beliau ada di posisi mana. Tetapi yang lebih kita sorot sekarang adalah apa yang terjadi pada histeria publik dengan keberadaan Jokowi sekalipun ia akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya di 20 Oktober nanti, bukan partai politik. Nah, teman-teman, kita mau bercakap-cakap ya terkait dengan spesialisasi khususnya bagi Bang Kodari ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan air ya. Ini biasanya disebut dengan aqua, tetapi sebenarnya diproduksi oleh Le Minerale. Jadi lekat dalam ingatan orang. Ini bukan endorse ya. Ini saya tidak mengendorse produk. Tapi saya mau meminjam perumpamaan ini bahwa sekalipun merek berganti, ya, Le Mineral lah, yang lain, tetapi orang kemudian melekat bahwa ini adalah aqua. Jadi jangan heran kalau ada orang beli aqua, tapi sebenarnya yang disodorkan adalah Le Mineral dan yang lain-lain. Nah, teman-teman, kita kembali kepada persoalan Muhammad Kodari, ya, salah seorang pengamat politik yang sebenarnya adalah seorang peneliti, ya, yang berpengalaman di bidang survei. Yang menarik dari sisi Bang Kodari ini adalah ketika ia duduk, ya, makan bersama atau duduk bersama dengan Jokowi, bersama dengan Pak Pratikno, bersama dengan Pak Basuki dan Menteri Kesehatan ya, juga ini kan merupakan sebuah lingkaran eksklusif ya. Nah, peran Bung Kodari itu sebenarnya apa di situ ya? Tapi ini sisi yang menarik tentu yang saya mau percakapkan bukan persoalan itu, tapi kita akan asik ya menunggu bahwa Bang Kodari akan diproyeksikan apakah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang saya sampaikan dalam konten yang sebelumnya, atau kemudian akan menjadi somebody someone ya di lingkar kekuasaan dalam rangka mengawal Gibran dan sebagainya. Kita belum bisa pastikan tetapi sedang meraba-raba. Nah, yang menarik di sini sebenarnya adalah pengakuan Bang Kodari sendiri ketika ia mengatakan bahwa ketika saya ikut Pak Jokowi berkunjung dalam kunjungan kerja beliau menyaksikan bahwa ada gap yang begitu besar sebenarnya antara hasil survei ya yang mengatakan bahwa kepuasan publik itu sekitar 70 sekian persen kepada Pak Jokowi. Tapi kemudian sambil bercanda Bang Kodari mengatakan bahwa ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya bagaimana sambutan masyarakat, sambutan publik terhadap Pak Jokowi, maka beliau mengatakan bahwa itu bukan 70% lagi tapi 90-an% ya gitu. Artinya gap antara teori itu dengan apa yang dilihat dalam konteks pengamatan langsung by empiris oleh Bang Kodari menunjukkan bahwa memang tidak bisa dikelabui. Ya, apapun statement-statement, apapun retorika yang disampaikan oleh siapapun di ruang publik terkait dengan Pak Jokowi dengan segala macam atribut-atributnya, ya sebagai Pinocchio kah, sebagai gentong babi kah, sebagai bajingan tolol atau apapun, penamaan-penamaan itu tidak bisa menghapus realitas yang sesungguhnya, perasaan publik yang sesungguhnya, betapa mereka tidak bisa ya, dibohongi, mereka tidak bisa dihipnotis dengan narasi-narasi yang seolah-olah kekuasaan telah menggunakan instrumen kekuasaan untuk hal-hal yang berlawanan dengan kepentingan publik ya, menghancurkan demokrasi dan sebagainya. Publiklah, rakyatlah yang betul-betul yang selama ini dipakai menjadi tameng bagi partai-partai atau elit-elit tertentu yang mencoba untuk menggembosi Pak Jokowi, tetapi
Senyatanya ya ini menjadi sebuah fakta yang mengherankan bahwa di akhir masa kepemimpinan seorang presiden, publik masih antusias seolah-olah dia akan memimpin kembali ya. Atau mungkin ini sebuah sinyal bahwa publik masih akan terus mendukung dan memberikan supportnya bukan hanya kepada Pak Jokowi setelah 20 Oktober nanti, tetapi langsung linear kepada Mas Gibran yang merupakan representatif dari Pak Jokowi. Ya, saya sangat yakin bahwa itu akan terjadi. Nah, ibarat dengan air minuman tadi, orang boleh saja ya bicara soal merek-merek yang baru dan sebagainya, tetapi orang masih mempersepsi apapun judulnya, tetapi orang selalu mempersepsi Aqua. Nah, inilah kemenangan Jokowi. Jokowi adalah kalau ibarat tentang merek, dia adalah merek Aqua. Anda boleh ya menyebut nama saja di Republik ini, dari presiden pertama sampai presiden ke-8 dan seterusnya ya, dari tokoh-tokoh terkenal. Saya kira Jokowi akan tetap ada di hati rakyat dan dengan merek Aquanya. Nah, inilah yang merupakan sebuah kebenaran ya, realitas publik yang sejatinya tidak bisa digembosi, yang tidak bisa direduksi, tidak bisa ditendang dari ruang publik. Ya, bagaimanapun orang pesimis terkait dengan masa depan Jokowi, tetapi saya sangat yakin bahwa selepas beliau beliau tetap akan memimpin dalam artian tertentu. Tentu tidak akan mengambil posisi Prabowo, tetapi ia akan cerdas dan cerdik di dalam memanfaatkan posisinya, bahkan bisa berkolaborasi bersama dengan seluruh kebijakan-kebijakan Pak Prabowo untuk memastikan bahwa Indonesia sungguh-sungguh menuju ya gold direction ya, Indonesia emas, dan itu kita nantikan bersama-sama. Saya sangat punya keyakinan bahwa Pak Jokowi yang adalah Aqua itu ya tidak akan bisa dihapus oleh kemarau panjang, oleh hujan banjir, badai dan seterusnya. Sebab bagaimanapun juga ya rakyat publik benar-benar merasakan sebuah cinta akan pekerjaan ya, perhatian terhadap publik yang sesungguhnya, bukan partai politik.